Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah di Gereja Misi Injil Indonesia Surabaya, Jemaat Philadelphia Surabaya. Saya ingin juga menyapa kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, biarlah hati kita siap untuk kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan lagi dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh hamba-Nya. Mari sebagai rasa ucapan syukur kita, mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang dengan penuh dengan ucapan syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur. Kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah merancangkan yang terindah buat hidup kita, di mana Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab kita tahu kita punya Allah yang begitu baik dan sangat baik. Mari kita hanya mengucap syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal.
dalam segala hal, untuk semua setiap doa yang sudah Tuhan jawab, untuk semua hal yang doa yang saat ini sedang kita gumulkan di hadapan Tuhan, mari kita hanya mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk segala setiap kebaikan dan kemurahan. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Hanya jemaat saja katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Baku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak untuk segala apa yang sudah Tuhan buat, untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan kami ya Bapa, jamah hati dan pikiran kami, untuk kami mau memuji, menyembah, dan kami akan disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mentahbiskan ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian. Yesus, Tuhan yang maha mulia, bernyanyilah, hatiku bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah bertata. Berilah hormat, Raja yang terbesar. Yesus jaga sekalian anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun nyata. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang maha mulia, karena kita Ia disalibkan. Yesus batu pengharapan yang abadi. Puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus, yang kasih-Nya tiadalah batasnya. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang maha mulia, bersoraklah surga dengan puji. Juru selamat yang masih selamanya,
dan menang dan kuasa, sermulia nama Tuhan kita. Puji Yesus serta besarkan namanya, puji Dia sampai selamanya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anaknya yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11, ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, memegang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk, Pak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja dan doa syafaat. Kepada majelis yang bertugas kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami atas nama Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Mari kita melihat warta gereja pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, pada hari Minggu ini, tanggal 6 Desember, ada ibadah sekolah minggu untuk kelas batita, kelas kecil dan kelas tengah yang dimulai pada pukul 8 pagi juga melalui YouTube. Sedangkan untuk kelas besar akan dimulai pada pukul 10 pagi melalui Google Meet. Kemudian ibadah tunas remaja akan dimulai pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, akan ada pertemuan PKP melalui Google Meet pada pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 dengan liturgus Ibu Agustina Toisuta dan renungan oleh Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan BTH. Kemudian untuk minggu depan pada tanggal 13 Desember, untuk semua yang bertugas melayani, diharapkan untuk mempersiapkan diri dan akan di-share by WA. Dan kemudian pada hari Minggu juga, minggu depan, tanggal 13 Desember 2020, akan diadakan live streaming Natal Sekolah Minggu pada pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang.
Kemudian akan saya bacakan beberapa agenda perayaan Natal untuk diketahui oleh jemaat dan didoakan di dalam doa secara pribadi maupun dalam komunal. Yang pertama, untuk ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan tanggal 13 Desember pada mulai pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Kemudian yang kedua, untuk ibadah malam Natal akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 yang akan dihadiri oleh wilayah selatan dan utara. Kemudian untuk ibadah Natal Jemaat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 akan dihadiri oleh wilayah barat dan timur. Dan kemudian ibadah tutup tahun 2020 akan dibagi menjadi dua kali ibadah. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, ibadah sesi pertama akan dimulai pada pukul 4 sore sampai dengan pukul 5:30, itu untuk wilayah selatan dan utara. Kemudian ibadah sesi kedua akan dimulai pukul 6:30 malam sampai dengan jam 8 malam untuk wilayah barat dan timur yang akan bertempat di gereja ini, Jalan Kinibalu nomor 2 Surabaya. Dan kemudian ibadah tahun baru 2021 pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 akan dimulai pukul 9 tepat dan bertempat di gereja ini, Jalan Kinibalu nomor 2 Surabaya. Dan harap diperhatikan, untuk ibadah malam Natal, malam tahun baru dan tahun baru akan dilakukan dengan tatap muka dengan jumlah jemaat 55 orang, sudah termasuk dengan pelayan. 40 orang di lantai 2 dan 15 orang di lantai 1 ruang sekolah minggu. Untuk ibadah malam Natal, malam tahun baru dibagi dalam perwilayah. Sedangkan untuk tahun baru tidak dibagi wilayah, tetapi tetap yang mengikuti ibadah harap konfirmasi dulu ke gereja, karena akan dihitung kehadiran jemaat sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 55 orang. Dan jemaat yang ingin mengikuti ibadah diharapkan wajib menggunakan masker atau face shield dan dalam keadaan sehat. Dan kemudian ini ada tambahan dari panitia Natal, diharapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menerima form untuk pengisian proposal ibadah Natal dan Tahun Baru, diharapkan untuk mengisinya dan bisa segera menyerahkannya kepada bagian dana, yaitu Bapak Roni Charles, Bapak Karisma Giri, Bapak Didik Muswanto, Ibu Wiwin Elizabeth, dan Bapak Fransilio Su. Pengumpulan dana ini paling lambat dilakukan pada tanggal 20 Desember, dapat melalui cash ataupun transfer, dan nomor rekeningnya sudah ada tertera di form proposal bantuan dana. Kemudian berita pemberkatan nikah akan diteguhkan dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kudus Saudara Georgie Spencer Hamenda dan Saudari Arsela Bedi Saraswati pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 2 siang bertempat di GMI Jemaat Philadelphia Surabaya. Kalau ada saudara-saudara yang akan menikah bisa berdiri. Oke, belum ada ya. Oke, lanjut. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia GMI Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada anak Ruben Michael Jawa dan Ibu Yuliana Hanakin Ruruk yang berulang tahun pada tanggal 6 Desember. Kemudian tanggal 8 Desember Ibu Rosita Hananto Pangestu. Kemudian tanggal 10 Desember Saudari Desi Penta Natalia dan Saudari Yemima Natalia. Kemudian tanggal 12 Desember, anak Yonatan Owen Hasimanjuntak dan Ibu Desi Natalia. Dan firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun terambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Bapak Ibu dapat melihat pemasukan kas gereja di dalam warta, dan pemasukan kas gereja sepanjang minggu yang berjalan adalah sebesar 3.979.000 melalui cash dan transfer. Dan kami atas nama Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang sudah masuk, dan kiranya Tuhan Yesus saja yang terus memberkati setiap pekerjaan dan usaha dari Bapak Ibu. Sekian warta gereja pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita akan mengucap syukur secara bersama-sama. Kita akan bersyukur atas berkat rohani dan jasmani, serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja. Kemudian kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian kita akan masuk dalam permohonan doa yang akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk kaum pria dan kaum wanita. Untuk kaum pria, yang pertama akan berdoa untuk pemerintah Indonesia dan aparat keamanan agar diberikan hikmat dalam mengendalikan situasi negara dan keamanan nasional, serta masyarakat Indonesia agar tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Dan yang kedua, untuk kaum pria, berdoa untuk rencana sidang Sinode GMI tahun 2021 dan panitia sidang yang mempersiapkannya. Kemudian yang ketiga, kaum pria akan berdoa untuk Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 melalui live streaming agar dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan, serta seluruh guru-guru sekolah minggu diberikan sukacita dan kesehatian dalam mempersiapkan semua acara. Kemudian untuk kaum wanita, yang pertama berdoa untuk persiapan Pilkada tahun 2020 yang akan diadakan serentak di Indonesia. Kita berdoa agar Tuhan campur tangan menolong proses Pilkada ini, supaya pemimpin daerah yang terpilih memiliki integritas, tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kaum wanita berdoa untuk program pemerintah Indonesia dalam menangani pemulihan ekonomi bangsa dan penanganan COVID-19. Dan untuk yang ketiga, kaum wanita berdoa untuk Panitia Hunapas yang mempersiapkan acara Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, agar Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan bagi seluruh panitia, supaya Tuhan mencukupkan dana yang dibutuhkan. Kita akan berdoa bersama-sama, kemudian saya akan tutup. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang akan dipimpin oleh liturgus. Kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh lagi menaikkan ucapan syukur kami boleh lagi menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui yang terbaik buat kami, dan Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya, dan hanya kehendak-Mu yang boleh jadi ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa ya Bapa untuk Ibu Pendeta Afrin Mandiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biar Engkau menolong mengurapi beliau Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan dapat dipakai untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan kami semua jemaat-Mu Tuhan boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk setiap pelayanan Ibu Pendeta Afrin Mandiangan, biar Engkau pakai lagi, lebih heran lagi. Melalui pelayanan beliau banyak jiwa lagi boleh diselamatkan ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam situasi seperti ini Tuhan, biar Engkau terus memberikan kesehatan, Engkau terus memberikan kekuatan, dan Engkau terus memberikan sukacita bagi semua jemaat kami yang sudah lanjut usia. Dan biarlah di dalam masa tua ini Tuhan, mereka terus bergantung dan berharap hanya kepadamu ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi anak cucu dan orang-orang ada yang di sekitarnya ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami juga Tuhan, yang sedang studi di luar negeri maupun yang sedang bekerja di luar negeri maupun di luar kota Surabaya Tuhan. Biarlah Engkau menolong, menjaga, memimpin selalu ya Bapa. Dan biarpun dimanapun mereka berada Tuhan, mereka terus menjadi berkat juga, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dan Engkau terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi semua jemaat kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami mau serahkan setiap pokok doa ini ya Tuhan. Kami tahu doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyempurnakannya. Dan Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya, dan hanya kehendak-Mu yang boleh jadi. Dan saat ini ya Bapa, kami mau menaikkan pokok doa kami, dan kami mau tutup doa kami ini ke dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada majelis yang bertugas. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Mari kita membuka Mazmur 85, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama. Setelah saya akan membacakan judul perikopnya, mari jemaat Tuhan yang sudah menemukan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mazmur 85, ayat yang ke-9 sampai dengan 14, kita akan membaca bersama-sama. Setelah saya akan membacakan judul perikopnya. Doa mohon Israel dipulihkan. 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga di dalam negeri kita kasih-Nya dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Maka Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejaknya menjadi jalan. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita sudah memasuki bulan Desember. Dan tentunya dengan bulan Desember ini kita identik dengan ada banyak kegiatan-kegiatan. Yaitu ada yang di rumah, kita sudah memasang, menghiasi pohon-pohon Natal. Kita sudah mempersiapkan akan seluruh acara-acara yang kita akan lakukan di dalam bulan-bulan Desember nanti. Oleh karena itu, sebagai rasa sukacita kita tahu bahwa hanya kesukaan yang ceria itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.
kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menebus hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapatkan dalam Dikau yang tetap. Cakrawala membunyikan hormat-hormat padamu. Bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut sungai turun juga, ramai-ramai soraklah. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Bila hidup kami jadi sungguh terang benar kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita dengan sukacita bertepuk tangan, bersoraklah, sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, yang kekal itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup, yang kekal itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup, yang kekal itu yang Yesus katakan. Amin, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Hanya
hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan. Tuhanlah yang layak untuk disembah. Sebab alam semesta ini, seluruh bumi ini, seluruh dunia ini, hanya Yesuslah yang patut ditinggikan, yang patut disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Rakyat dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Mari kita dengan lembut kita katakan Hosana. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana, 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 layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah,
sembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Dengan bersuara, kita menyembah Tuhan. Sebab Dialah Raja atas segala raja. Raja atas alam semesta ini. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya Dialah Allah yang layak, yang luar biasa. Dialah Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari, jangan kita berdiam diri. Agungkanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, sembahlah Dia. Sebab Tuhanlah pencipta bumi ini serta isinya. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat atas bumi ini. Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang bisa kita lukiskan untuk kebesaran Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Oh ya Tuhan, Engkaulah layak ditinggikan, Engkau layak untuk disembah. Engkau Allah yang mulia, Raja atas segala raja. Oh ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dan sangat baik bagi kami ya Bapa. Oh benar ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang mulia. Hanya Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu dahsyat, kuasanya tidak pernah berubah dahulu dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Mari kita dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Mari angkat tangan kita, mari angkat hati kita, mengangkat suara kita. Sebab Dialah Raja atas segala raja. Hanya Dialah Allah yang patut dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. 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 Kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan kami. Tuhan Yesus yang mengasihi kami setiap waktu. Karena Engkau Allah kami yang layak menerima pujian, kemuliaan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu setia dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa menuntun kami. Bahkan pada hari ini lagi, Engkau melayakkan kami untuk dilawat lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa di sorga, karena ada firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini.
Kami berdoa biarlah Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, dan firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi lagi hamba-Mu yang terbatas ini. Pakailah Tuhan sehingga isi hati Tuhan dapat disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya puji Tuhan, kesempatan yang baik kalau saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kita, dan juga disiarkan secara live streaming untuk Bapak Ibu Saudara jemaat yang beribadah di rumah. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, nanti saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan dari Alkitab masing-masing. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu dengan jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan setiap saat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa masuk di dalam Minggu Advent yang kedua. Ya, tema kita sesuai dengan keadaan kita pada saat ini yaitu Minggu Advent yang kedua, di mana minggu-minggu ini kita menantikan, minggu penantian. Ya, jadi tema kita persiapkanlah jalan bagi kemuliaannya. Kalau kita sedang menanti-nanti sesuatu, pasti kita akan mempersiapkannya. Ya, tidak mungkin kalau kita sedang menunggu kemudian kita tidak siap. Ya. Dan saya yakin bahwa kalau kita sedang menantikan, menunggu apa yang akan kita lakukan, pasti kita sudah mempersiapkannya. Ya, itu biasa kita lakukan seperti itu. Ya.
pada tema kita pada pagi hari ini, persiapkanlah jalan bagi kemuliaannya. Ini tema yang sangat luar biasa. Kita akan merenungkan teks yang sudah kita baca. Nanti kita juga akan merenungkan beberapa ayat. Kita akan membacanya juga dari Injil Lukas pasal 3, ada beberapa ayat, antara ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Namun kita bersyukur karena penantian kita ini, ya, kita boleh alami di tengah-tengah suasana, ya, keadaan pandemi. Ya, mungkin kita merasa ada perbedaan. Ya, masuk bulan Desember, persiapan kita biasanya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau saya sebagai ibu-ibu ya sudah tahu lah, apalagi ibu-ibu yang kalau pinter bikin kue itu ya, kuenya enak seperti itu, pasti persiapannya bikin kue dulu lah, sudah masuk Desember. Ya, nanti banyak tamu yang datang ke rumah. Ya, ada kunjungan dari keluarga jauh, keluarga dekat, atau dari teman-teman persekutuan, teman-teman gereja. Tetapi bagaimana dengan saat ini, bulan Desember tahun 2020, itu terjadi perubahan. Pasti persiapannya udah berbeda. Ya, kue yang biasanya banyak cuma sedikit aja. Kita bikin kue nanti untuk makan kita aja lah keluarga. Pasti juga Bapak Ibu tidak open house ya. Kalau open house mungkin juga nggak akan ada yang datang gitu ya. Ya, karena akhirnya nanti akan berkerumun. Ya, kita bersyukur. Dalam situasi seperti ini pun kita masih memiliki pengharapan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, kita diidentikan ya penantian ini ya dengan Natal. Tapi kalau Natal ini kan kita sudah menerima bahwa bayi itu sudah lahir. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Jangan takut, kata malaikat. Sesungguhnya aku membawa berita kesukaan bagi segala bangsa. Membawa berita kesukaan. Ya. Berita kesukaan itu sudah kita terima. Sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu berita kesukaan untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Natal itu kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagimu. Bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Jelas ya, Tuhan Yesus datang itu bagi saya, bagi Bapak Ibu dan Saudara. Nah, bagaimana dengan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Persiapan hati, persiapan hidup ini. Ini disampaikan juga oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang dalam pembuangan. Bangsa Israel dibuang di Babel, tidak sebentar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada banyak kesulitan, pergumulan dalam hidup, kemudian berpikir, apakah saya sedang dalam pembuangan ya Tuhan? Dihitung-hitung, tapi baru 2 bulan ya susahnya ini. Belum apa-apa, baru 2 tahun, belum apa-apa. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, belum apa-apa. Kalau dibandingkan dengan pembuangan yang dialami, situasi yang berat yang dialami oleh bangsa Israel. 70 tahun. Pada waktu itu Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan. Ayat 1 dan ayat 2 itu luar biasa. Katakan seperti ini, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir. Ini berita kesukaan pada waktu zaman Israel dibuang melalui Nabi Yesaya yang dipakai oleh Tuhan. Ini berita kesukaan. Mereka dikatakan bahwa pembuangan sudah berakhir. Karena mereka sudah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat atas segala dosanya. Jadi Tuhan gak main-main ya Bapak Ibu ya dengan dosa, berdosa dihukum. Selesai mereka melakukan hukuman, mereka dihiburkan, mereka diperhatikan lagi oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya. Jadi Allah kita, Allah yang serius menyelesaikan dosa. Karena itu juru selamat itu lahir bagimu, bagi saya, bagi Bapak Ibu. Menyelamatkan kehidupan dari dosa, dari beban yang berat yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka di pembuangan.
mereka akan dihibur. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mempersiapkan untuk menyambut? Ketika mereka mendengar berita kesukaan, berita pelepasan itu, berita penghiburan itu, Yesaya mengatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi mereka disuruh mempersiapkannya. Itu juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasal yang ketiga. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu di Roma, ya, imam besar harusnya satu, pada waktu itu imam besar ada dua. Ayat 2 tuh ya, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ya. Oleh karena kondisi politik negara pada waktu itu tidak sesuai, tidak seperti biasanya. Dan ini terjadi. Di dalam ayat yang ketiga, Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Rupanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini, yang pertama adalah bertobat. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini masih bahasa kiasan ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin kita luruskan jalan di padang belantara, jalan raya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Gambaran ini adalah gambaran kehidupan manusia, kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kehidupan orang-orang yang menerima berita sukacita itu harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau di dalam ayat yang kelima di Yesaya pasal yang 40 dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kalau ada persiapan dari umat Tuhan. Persiapannya itu seperti apa? Ya, di dalam Lukas pasal yang ketiga, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau yang berlekak-lekuk itu diluruskan, yang berbukit-bukit itu diratakan, semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang mau diratakan, apa yang mau diluruskan. Lalu ayat 7, lalu ia berkata kepada orang yang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini situasinya pada waktu itu. Pada waktu Yohanes Pembaptis tampil sebelum Tuhan Yesus, dia tampil duluan, dia mempersiapkan jalan, dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak. Udah tahu mereka ya keturunan Abraham. Tapi Yohanes mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan kepadamu kalau kamu bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Sudah cukup lah. Biarpun saya gini-gini juga saya, nenek moyang saya itu loh percaya Tuhan, orang Kristen, pasti saya juga selamat. Sudahlah, gak usah ngomong tentang rohani, tentang lahir baru, hari begini. Saya ini loh, keturunan orang di dalam Tuhan, orang Kristen, saya dari 7 turunan. Tidak bisa untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini yang harus diluruskan, yang harus diratakan. Ya. Yang hanya mau bertobat di permukaan saja. Ya. Berpikir kalau kita sudah punya keturunan, garis keturunan yang baik, kita bisa menyembunyikan dosa kita. Kita bisa menyembunyikan kesalahan kita. Siapa yang bisa lepas dari hukuman Tuhan? Kalau kita berdosa, kita akan dihukum oleh Tuhan. Pada waktu itu pemikiran orang Israel seperti itu. Bisa sembunyi kok, udah tenang aja. Pokoknya kong kali kong aja kita, cincailah.
Gitu ya. Bisa, tenang aja, tenang. Mereka datang mau dibaptis, dikatakan seperti itu. Ini yang perlu diluruskan, diratakan. Kemudian kalau kita lihat lagi reaksi selanjutnya. Ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pada waktu itu, di tengah-tengah umat Tuhan, orang-orang Israel, mereka ada krisis sosial. Yang kaya makin kaya, yang susah makin terpuruk. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis katakan, kalau kamu punya banyak baju, bagi sama orang yang gak punya baju. Kalau kamu punya makanan, bagi sama orang yang gak punya makanan. Ini berbicara tentang kasih ya. Pada waktu itu krisis, mereka tidak punya kasih. Oh, ini toh yang harus ditutup, ditimbun, diratakan, diluruskan. Ya. Kemudian ada juga yang datang ayat 12, pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Ini masalah pekerjaan. Ya Bapak Ibu, kita sudah tahu prinsip orang bekerja yang dipakai dan luar biasa itu harus jujur. Tapi sekarang cari orang jujur juga susah. Ya, sudahlah Bapak Ibu kalau melihat televisi semuanya tentang korupsi, ya. Uang negara yang dipakai untuk kebaikan, ternyata ada banyak orang yang menyelewengkannya. Ya. Ini ditegur pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Dan kita sudah tahu para pemungut cukai pada waktu itu seperti apa. Pak Yafet, kalau saya sudah sering menyampaikannya ya. Kemudian datang lagi ini dari kelompok prajurit ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, sama juga ya, ke arah seperti itu. Semuanya mau memperkaya diri, gak peduli dengan orang lain. Ya. Ini dosa-dosa ini yang makanya dikatakan dalam ayat 3b, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dibaharui oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Bertobat supaya Tuhan selamatkan hidupmu. Ini jalan yang berlekak-lekuk zaman pada waktu Yohanes Pembaptis tampil. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian bagaimana dengan jalan hidup kita pada masa sekarang ini? Bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita? Bertobat itu Bapak Ibu kan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan ya. Sesudah kita manusia jatuh dalam dosa, kita jauh dari Tuhan. Bahkan manusia pertama itu waktu berdosa bukan cari Tuhan, tapi bersembunyi. Kalau kita sekarang kalau sudah berdosa kita lari. Sebagai hamba Tuhan saya bukan mau menjudge Bapak Ibu, tetapi itu pengalaman dalam pelayanan kami. Ya. Kalau ada orang yang sulit sekali bertemu dengan kami, ya, saya merasa mengkoreksi diri, apa ya, hubungan tidak baik, misalkan seperti itu, apa yang sudah saya buat ya, apakah saya ada salah sama Ibu A, Ibu B, Bapak A, Bapak B, atau saudari A, saudari B, ya Tuhan ampuni saya. Belakangan baru saya tahu bahwa ternyata menyimpan dosa dalam hati, jadi nggak menyimpan kesalahan, jadi nggak mau bertemu dengan kami. Saya di hadapan Tuhan lah, kami ini juga manusia ya, masih berdosa ya Bapak Ibu ya. Itu baru manusia bisa sembunyi, tapi dari Tuhan nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Ini seperti udah dosa keturunan dari Adam dan Hawa.
Begitu berdosa bukan bertobat, tapi sembunyi atau melarikan diri. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaganya supaya tidak kena hukuman. Makanya dibilang keturunan ular beludak. Ajaran dari mana kalian? Supaya kalian bebas dari hukuman setelah kalian berbuat dosa. Yohanes Pembaptis bertanya kepada orang banyak yang datang pada waktu itu. Hubungan kita baik dengan Tuhan. Bertobat itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada dosa kita datang, kita minta ampun, kita selesaikan. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan lagi hidupnya. Kemudian bagaimana dengan hubungan dengan keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita? Suami dan istri bagaimana hubungannya? Berita ini berita kesukaan loh Bapak Ibu. Berita baik untuk kita. Yang di dalam tantangan yang berat. Saya rasa di tengah-tengah pergumulan pandemi ini saya nggak mau lagi dengar berita buruk ya. Sekalipun beritanya kalau di TV itu rasanya buruk. Puji Tuhan ada firman Tuhan, ada Alkitab, ini berita baik. Kabar kesukaan. Sehingga ketika kita tidak memiliki hubungan yang harmonis, suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dan saudara, mari kita luruskan jalan ini, ratakan ini, siapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Suami istri harus ada saling mengampuni. Emang gak boleh berantem ya Bu ya, kalau suami istri? Ya boleh, orang dua kepala, pikiran juga beda ya Bapak Ibu ya? Nggak sama. Kembar identik juga, beda pikirannya. Si kakak jadi dokter, si adik jadi insinyur. Ya. Tapi kalau sakit, memang kayaknya katanya sakit dua-duanya. Itu salah satu aja sedikit aja. Berbeda. Tapi apakah perbedaan ini membuat kita hidup di dalam dosa? Tidak. Tapi dalam perbedaan ini Tuhan satukan, dua-duanya saling merendahkan diri, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau berbicara tentang kesalahanmu, kesalahanku, siapa sih orang yang gak punya dosa? Itu sebabnya dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kalau bukan Tuhan Yesus kita muter di situ. Suami bilang kamu itu lo memang mau menang sendiri. Ada pepatah istri selalu benar. Suami selalu salah. Istrinya bilang sudahlah. Pokoknya di mana-mana emak-emak itu tuh yang paling hebat, paling kuat. Terus aja konflik setiap saat. Tidak ada jalan keluar. Dosanya masa lalunya diungkit-ungkit padahal sudah hidup kekinian. Terus yang masa lalu diungkit-ungkit. Tidak bisa ketemu. Masalah terus tambah bulat. Belum lagi dengan anak. Tambah kacau di tengah-tengah keluarga. Ini yang harus diluruskan. Persiapkanlah jalan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau di tengah-tengah keluarga juga kita masih terjadi konflik seperti itu. Padahal kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada jalan begini loh ya nak, kata orang tua. Begini loh caranya kamu hidup. Luruskanlah jalan. Timbunlah bukit-bukit. Tempat-tempat yang berlekak-lekuk luruskan. Bertobatlah kamu. Berhentilah kamu berbuat dosa. Semuanya mempertahankan keakuannya. Itu pada zaman sekarang. Ada orang, nggak tahu lucu-lucuan, nggak tahu benar ya katanya survei. Di masa pandemi ini, sakingnya keluarga terus di rumah, nggak kemana-mana di rumah, tingkat perceraian itu menjadi tinggi. Terus ada lagi yang bantah, iya dan tingkat kelahiran anak pun juga tinggi. Nah yang tingkat kelahiran anak ini saya senang. Berarti harmonis ya, akrab ya. Yang tingkat perceraian ini yang jadinya mengkhawatirkan. Saya ingin supaya itu tidak terjadi di tengah-tengah kita anak-anak Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lain. Karena Allah itu mengasihi kita dengan luar biasa. Saya sering katakan kepada anak-anak muda, cobalah kalian di masa muda ini merenungkan. Tuhan Yesus itu loh belain kita sampai di atas kayu salib.
Ya, supaya ini menjadi perenungan sampai kita tua ya. Ada tantangan pergumulan, beratnya beban di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus belain hidup kita sampai ke atas kayu salib, apa yang harus kita pertahankan lagi? Semua kelemahan dosa kita serahkan kepada Tuhan. Suami istri pulih. Ada kemungkinan untuk bercerai, bisa aja. Kalau dua-duanya mempertahankan egonya. Tidak mau tunduk. Tidak mau dengar suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Orang tua dan anak pulih, saling mengampuni. Saudara dengan saudara pulih, saling mengampuni. Dan bagaimana dengan kehidupan kita keluar? Ya, dengan teman-teman seiman kita, dengan sesama kita. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, vertikal ya, yang paling gampang dimengerti. Horizontal juga pasti baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita pun baik dengan yang lainnya. Jadi kita tuh nggak usah pakai settingan gitu ya, seperti artis-artis supaya kelihatan heboh kita settingan. Jadi kita nggak perlu settingan-settingan. Kalau kita senyum bukan settingan, memang dari hati kita, karena kita mengasihi Tuhan, keluarnya juga seperti itu. Yohanes Pembaptis bilang, kalau kamu punya baju banyak, kasih sama orang yang punya baju, punya makanan banyak, kasih. Itu berarti kita juga bukan hanya memperhatikan, mementingkan diri kita sendiri ya Bapak Ibu, tetapi dengan orang lain juga. Berbagi istilahnya. Wah itu luar biasa kalau kita baca surah Alkitab ini, itu udah lengkap. Salah satunya ada di buah-buah roh ya. Kemurahan. Berbagi. Nggak ada yang larang Bapak Ibu kita koleksi sepatu, koleksi baju, koleksi tas. Nggak ada yang larang. Orang yang beli juga uang-uang kita, heboh amat katanya ya. Receh amat. Sampai bilang, oh itu bajunya gini-gini, ya biarin aja. Orang saya yang kerja, saya yang nabung uang, saya beli semuanya. Betul, nggak ada yang larang. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang nggak punya pakaian-pakaian itu. Silahkan, luruskanlah jalan ini, silahkan berbagi. Berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Sosial kita pun harus diluruskan. Bagaimana dengan pekerjaan kita Bapak Ibu di kantor? Kita berinteraksi satu dengan yang lain, kita bertemu dengan tugas yang numpuk. Mungkin dengan celah-celah yang bisa sedikit menjatuhkan kita. Itu sebabnya ada banyak orang yang korup atau mengambil bukan haknya di tempat pekerjaan. Kalau ada ketidakbenaran di dalam pekerjaan kita, ini diluruskan, diratakan, dalam rangka mempersiapkan jalan bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan pergi, orang harus lihat, oh ada Tuhan di dalam kehidupan dia. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan dia. Makanya bangsa Israel, di dalam Yesaya tadi teks yang sudah kita baca, mereka harus bersaksi. Hai Sion ayat 9, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Kita ini loh Bapak Ibu Saudara, pembawa kabar baik. Bukan pembawa kabar buruk. Kabar baik, luar biasa ya. Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita, menghibur kita, menenangkan kita. Siapkan jalan itu untuk Tuhan, karena Tuhan akan datang dengan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bukan datang sebagai bayi, tapi sebagai hakim yang adil. Ini sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-9. Kalau jalan itu tidak diluruskan, yang berlekak-lekuk, yang berbukit-bukit itu tidak diratakan, artinya kita tidak mempersiapkan diri. Kehidupan kita secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita. Kalau itu tidak diluruskan,
Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuang, ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini masa penantian kita. Kita harus mempersiapkan diri, karena kita pembawa kabar baik. Persiapkan diri. Kenapa sih kita harus mempersiapkan diri? Emang siapa yang mau datang dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu baca di warta, yang pertama saya melihat 4 alasan. Alasan yang pertama, karena Tuhan yang akan datang dalam kemuliaan sebagai Allah sudah mengampuni dan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Berkata, hiburkanlah, tenangkanlah, bilang Yesaya kepada Israel umatku, mereka akan dipulihkan. Ini yang datang bukan manusia. Luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, karena Tuhan datang dengan kekuatan dan tangan yang berkuasa. Ayat 10a. Bagaimana mungkin kita tidak mempersiapkan jalan itu dalam kehidupan kita? Kemudian yang keempat, karena Tuhan ingin umatnya berjalan di hadapannya. Dapat upah. Layak kita berjalan di hadapan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ayat yang 11 yang tadi kita sudah baca di dalam Yesaya pasal 40, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak dombanya di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seperti itu Bapak Ibu, Tuhan memperlakukan kita. Begitu Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua? Persiapkanlah jalan bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik. Jadi orang yang melihat kita Bapak Ibu, orang-orang yang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dikasihinya, yang tidak pernah dilupakannya, kita sendiri yang akan membawa kabar itu. Orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli dengan situasi sekarang ya Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhan ini terus memuaskan hasrat kita. Terus mendorong kita untuk terus berharap dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya yakin kita tidak mau menyesal di akhir. Tetapi kita ingin merasakan bagaimana seperti anak domba Tuhan menggendong kita. Dia menuntun kita dengan hati-hati. Pergumulan apa kalau begini Bapak Ibu, kalau kita dengan Tuhan yang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin kita tidak gembira kalau pergumulan selesai dengan cara dunia. Kita akan bersuka cita kalau itu diselesaikan, kalau itu diluruskan, diratakan di hadapan Tuhan. Kita tahu jalannya. Justru orang yang tersesat dibawa oleh Tuhan supaya ia tahu kebenaran. Ya. Jadi di dalam Tuhan kita nggak akan tersesat. Ini bagaimana ya caranya ya supaya sungguhan tidak? Sudah ada firman Tuhan ini jelas sekali menuntun dari Yesaya ke zaman Yohanes Pembaptis, itu sangat benang merahnya kelihatan sekali. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Itu dahsyat, itu ajaib luar biasa. Karena itulah Bapak Ibu kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita minta kepada Tuhan. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Beban apa di tengah keluarga kita bawa kepada Tuhan. Beban apa di tengah pekerjaan kita, kita bawa kepada Tuhan. Beban apa di tengah-tengah lingkungan kita, kehidupan kita, kita bawa kepada Tuhan. Beban apa di dalam pelayanan kita, kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang namanya melayani itu ya bukan karena udah beres di keluarga ya. Saya tahu persis Bapak Ibu yang melayani di sini itu bukan orang pengangguran, semua kerja. Jadi kalau ada yang bilang, aduh minta maaf saya repot loh, gak sempet loh. Mungkin saya yakin teman-teman yang lain gak bisa maklum. Karena teman-teman yang lain juga bekerja ya Bapak Ibu ya. Ya.
Saya selalu bilang begini, Bu, Ibu kalau segini kita rapat, ini punya waktu enggak? Saya itu loh di sini aja, silahkan. Ya, silahkan, saya punya waktu, jam berapa kita tentukan, cuman tinggal diatur pelayanannya di dalam sama di luar, cuman tinggal seperti itu. Nggak ringan juga, tapi kita ngesot dengan Tuhan. Betul-betul Bapak Ibu. Kalau kita mau mempersiapkan hati kita, hidup kita dengan Tuhan, kita ngesot begini loh. Nggak gampang kita ini melayani. Ya. Saya ingin tanya kepada komisi ibadah, komisi musik, berapa kali beli kabel supaya live streaming ini bagus? Berapa kali kita cari provider supaya nggak putus ini live streaming? Yang kita rindu supaya semua jemaat Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada, belum datang ke gereja pada waktu itu. Saya bilang sama teman-teman pemuda ya, mungkin sama kita, sama tim pelayan, kita harus ngesot. Seperti udah nggak berdaya gitu ya, tapi kita masih bisa datang sama Tuhan. Kita masih bisa melayani. Kita masih bisa mengutamakan Tuhan. Banyak urusan, 10 urusan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang kita utamakan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk di dalam pelayanan ini. Oh, karena kamu nganggur, kamu dipakai oleh Tuhan. Sini ya, kamu menjadi pelayan gereja aja, orang kamu nganggur, gak punya kerjaan kan, punya waktu banyak di gereja kan, ya di gereja aja. Yang kerja mau kerja enggak begitu Bapak Ibu. Kalau Tuhan menaruh hati di dalam kehidupan kita untuk melayani, seperti itulah. Anak-anak muda sampai hujan-hujan, motoran. Sekarang musim hujan loh ya. Saya pertanyaannya ya, gak bisa nolong orang yang hujan naik motor ya. Bawa jas hujan kan, oh siap Ibu, beres. Di dalam motor katanya. Untuk saya itu ngesot. Sungguh-sungguh sudah seperti itu pun artinya apa? Dengan kata elitnya, berjuang. Ya, kalau kita mau berjuang untuk dunia ini yang akan hilang sebentar lagi, yang fana, kenapa kita gak mau berjuang dengan Tuhan? Harusnya kita berjuang dengan Tuhan yang utama, bukan berjuang di dalam dunia ini. Yang gak penting-penting di dalam dunia ini. Selesai kalau kita sudah masuk di kuburan. Sudah gak ada lagi itu. Yang menyertai apa? Waktu kita mengutamakan Tuhan. Waktu kita berjuang dengan Tuhan. Itulah yang akan menyertai kita. Orang akan dinilai dari perbuatannya. Ya. Apa yang sudah dilakukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita senang. Ini berita baik. Juru selamat datang untuk kita. Sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan kita dengan lurus, rata, siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Kita masih ada di dalam dunia ini atau sudah pada di surga? Di dalam dunia. Masih ada pergumulan? Masih akeh. Tetapi kita bersama dengan Tuhan. Lihat bagaimana anak domba itu digendong, dituntun dengan hati-hati. Kita masih ada di dalam dunia, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita tetap akan memberita kabar baik, akan membawa kabar baik. Walaupun sulit, walaupun berjuang, tapi kabarnya baik dari dalam mulut kita. Dari dalam hidup kita, ini kabar baik. Bagaimana dengan keluarga? Wah, luar biasa. Tuhan pakai tetap melayani Tuhan. Tetap begini. Bagaimana dengan Bapak B? Misalkan ya, kalau ada orang yang mengingat kita dulu waktu muda jadi teman kita, wah tetap jadi majelis. Iya. Padahal dari muda loh dia sudah jadi majelis. Ada yang bilang gitu. Ini pengalaman pelayanan saya. Ada juga loh Bapak Ibu yang bilang, aduh saya tuh dulu tuh guru, saya tuh dulu tuh ngajar dulu, sekarang apa? Kita pembawa kabar baik. Jadi kabar baiknya kalau kita punya keluarga yang luar biasa. Ya. Hubungan yang terus dipulihkan suami istri, orang tua anak, saudara dengan saudara. Hubungan yang baik dengan lingkungan, saling mengasihi, saling peduli, care satu dengan yang lain. Di dalam pekerjaan, kita juga melakukan yang baik, menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Di dalam pelayanan, kita juga menjadi teladan, menjadi contoh, luar biasa. Pasti Tuhan memberikan kemampuan. Inilah persiapan kita Bapak Ibu. Sehingga kalau Tuhan datang, Tuhan bertanya, atau saya bertanya, maaf, persiapkanlah jalan untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Bapak Ibu siap?
Jawabannya, iya. Kalau ditanya siap, ya saya siap. Pasti begitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu jawab di dalam hati. Saya yakin. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua? Ya, saya siap. Ya. Termasuk dengan kesungguhan kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Itu menunjukkan kesiapan kita. Siap live streaming sampai akhir tahun 2020? Ya, saya siap. Termasuk itu Bapak Ibu, live streaming ini pemberitaannya. Kabar baik. Ya, semua jemaat yang tidak datang ke gereja juga mendengarkan kabar baik. Dibangun imannya, diberkati oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan pakai semua Bapak Ibu di sini. Saya yakin kalau tidak ada dukungan doa Bapak Ibu, masa bisa sih Bapak Ibu kita bolak-balik beli kabel? Saya ya tuh yang ngalami di sini. Minta maaf ya, ini sederhana untuk saya tapi luar biasa. Sudah ada TV yang di bawah, salah lagi nggak begini. Salah kak, ini kak kabelnya. Oke. Kita bukan orang hebat, kita nggak punya pengalaman di sini ya. Pengalaman live streaming itu begini alat-alat ini pengalaman baru. Tetapi Tuhan percayakan sebagai apa saya lihat? Sebagai persiapan. Kalau kita menjalani ini dengan kesungguhan, kesiapan untuk kita menerima kemuliaan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi kita jangan anggap sepele ya Bapak Ibu ya, ini yang Tuhan percayakan. Jemaat kita, mari kita saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, saling membawa kabar baik. Ya. Supaya ketika Tuhan datang, siap, ditanya siap. Iman kita adalah iman yang teguh sampai akhir, setia sampai akhir, tidak pernah lekang oleh situasi pergumulan dunia ini. Saya bersyukur karena kita dalam situasi pandemi ini ya, Tuhan izinkan banyak kita berdoa. Ternyata selalu saya baca maupun saya juga sering posting, ternyata pandemi ini mendatangkan kebaikan. Karena ingat Bapak Ibu, tidak pernah Tuhan merancangkan yang jelek dalam hidup kita. Tapi kalau situasi ini buruk, ada kita di dalamnya, itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam iman kita, di dalam hubungan rohani kita dengan Tuhan, hidup kerohanian kita, supaya kita bertumbuh. Harus ada matahari, harus ada disiram, harus ada pupuk, ya, dan harus ada ujian. Tidak akan ada pengakuan kalau nggak ada ujian. Kalau tidak teruji, siapapun dia harus ada ujian. Anak TK pun diuji, kalau dia mau lulus dari TK masuk SD. Apalagi kita orang dewasa ya, di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan izinkan, diuji iman kita. Harus katakan apa sama Tuhan? Siap Tuhan, Tuhan uji. Saya sedang meluruskan, sedang meratakan semua jalan dalam hidup saya, supaya berkenan untuk Tuhan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menguatkan kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan menolong kami mengerti bagaimana cara Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Di masa raya Natal ini kami sungguh bersyukur karena kami sudah menerima keselamatan. Juru selamat yang datang itu bagi kami, menyelamatkan hidup kami dari dosa, dari kegagalan, dari kelemahan kami. Dan di masa Advent ini juga kami bersyukur karena kami boleh menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan, ada firman Tuhan yang semakin kami mengerti bagaimana kami harus siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu bahwa jalan kehidupan kami adalah yang sudah lurus, yang sudah diratakan, yang siap menerima Tuhan dengan segala kemuliaannya datang untuk kedua kali. Inilah hidup kami Tuhan.
Ampuni segala kelemahan kegagalan kami. Tuhan, tolong kami lagi supaya kami kuat. Kami mau Tuhan juga bukan hanya di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kami setiap situasi kehidupan kami adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang memberkati hamba-Mu, memberkati semua jemaat Tuhan. Biarlah itu disimpan di dalam hati kami semua jemaat Tuhan menjadi rema. Dan melalui firman Tuhan disitulah kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang luar biasa bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh terus taat kepada Tuhan di dalam segala tantangan dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami hingga saat ini. Hamba terbatas Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Tuhan akan menyemeteraikannya kepada kami semua. Dan pada saat ini juga Tuhan sebagai jemaat Tuhan, kami rindu bersyukur juga Tuhan, mendoakan untuk jemaat kami yang kami kasihi, yang ditambahkan satu usia lagi oleh Tuhan pada hari ini, yaitu anak Ruben Mikhail Jawa dan Ibu Yuliana Hanakin. Kami sungguh bersyukur Tuhan, berkatilah mereka, anak Ruben dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan Kau berkati keluarganya, mama, papa dan saudaranya. Tuhan berkati juga Ibu Yuliana sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak. Tuhan Kau berkati, memberikan kuatan, limpahkan berkat-Mu Tuhan, kasih setiamu di tengah-tengah kedua hamba-Mu yang berulang tahun hari ini. Kami bersyukur juga untuk tanggal 8 untuk Ibu Rosita Hananto Pangestu. Tuhan Kau memberkati dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah memenuhi kehidupan hamba-Mu, berkati suami juga dan anak. Biarlah terus baikan Tuhan mereka boleh nikmati, mereka boleh alami. Berdoa juga untuk tanggal 10 untuk saudari Desi Penta Natalia dan saudari Yemima Natalia. Tuhan Kau berkati mereka, masa muda mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan, memberkati banyak orang karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dalam hubungan mereka dengan keluarga, dalam persekutuan, dalam pelayanan. Tuhan Engkau juga memberkati, melimpahkan berkat-Mu. Apa yang menjadi kerinduan dalam hati mereka di masa muda, Tuhan genapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk tanggal 12 Desember untuk anak Yonatan Owen Simanjuntak. Kami berdoa supaya anak-Mu ini juga diberkati oleh Tuhan, terus ditolong oleh Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Masa depannya, pendidikannya sungguh diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Dia boleh bersuka cita, Tuhan pakai talentanya sebagai anak muda. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Desi Natalia, biarlah dia juga boleh sungguh-sungguh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sungguh-sungguh Tuhan Engkau menolong sehingga keluarganya juga boleh merasakan kasih dan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan akan tercurah bagi jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan hari ini dan juga hari-hari di depan dengan usia yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah, bisa memberikan persembahan melalui transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera, atau melalui cash dengan datang ke gereja. Dan untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bisa memberikan persembahan dengan maju ke depan. Di depan ada 3 kotak persembahan, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan Natal. Dan saya minta pada saat maju ke depan, kita akan bergantian dengan menjaga jarak. Yang pertama, untuk yang sebelah kanan saya, untuk supaya dapat maju ke depan terlebih dahulu, untuk baris pertama dan baris kedua, kemudian dilanjut dengan baris ketiga, keempat, kemudian baris kelima, kemudian kalau setelah selesai semua, kemudian baru yang sebelah kiri saya, 2 baris untuk maju ke depan. Jadi kita boleh maju ke depan memberikan persembahan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui
Ibu Pendeta Afrince Mandiangan ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau menolong kami, memampukan kami untuk kami tetap setia, sehingga pada saat Engkau datang ya Bapa, Engkau dapati kami untuk tetap setia. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Afrince Mandiangan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong lagi beliau Tuhan dalam setiap pelayanannya, mendampingi Bapak Pendeta Yafet Mandiangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan, Engkau pakai lagi lebih heran. Begitu juga Tuhan untuk sebagai ibu dari anak-anak Tuhan, biarlah Engkau menolong juga memberkati selalu. Untuk anak-anak juga dalam pendidikan, Engkau menolong supaya pendidikan ini boleh berhasil. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Dan Engkau memberkati setiap persembahan ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dipakai Tuhan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Baik jemaat Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Mari kita naikkan pujian Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, bawalah firman Tuhan terus di dalam kehidupanmu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.